Baik teman-teman, jadi di sini aku mau coba menjelaskan ya terkait dengan bagaimana cara kita untuk mencari data-data kapal pembanding. Nanti aku mau coba jelasin juga tahapan-tahapannya dan aku juga bakal ngasih tahu juga gitu website-website mana aja yang sekiranya bisa kita jadiin sumber buat mencari data kapal pembanding. Sebelum masuk ke situ, aku mau ngejelasin ini dulu teman-teman. Kita kan ingin mencari data kapal pembanding ya. Kurang lebih nanti outputnya itu berupa nama kapal, IMO-nya, terus DWT, length overall, terus LBP-nya, terus juga si lebar kapalnya, syarat kapalnya, terus tinggi kapalnya, dan eh, kelas ya, di mana kapal itu didaftarkan. Kurang lebih outputnya nanti seperti ini teman-teman. Buat TEUS-nya ini nanti nggak usah di input juga nggak apa-apa. Terus nanti kita bakal menggunakan website dari vessel vendor. Di sini tuh kita bisa pilih ya nanti tipe kapal kita. Kan kalau sekarang kita mendesain kapal kontainer, buat tipenya kita pilih nanti kontainer, terus nanti kita gunain fitur sortir ini, DWT min sama maksimalnya. Terus karena dari vessel vendor ya itu biasanya teman-teman itu data-data yang ditampilin ukuran utamanya itu nggak terlalu lengkap. Jadi nanti kita perlu ke Baltic Shipping buat cari kapal itu didaftarkan kelas mana. Habis itu nanti kita bisa ke website masing-masing kelas. Yang ini DNV gitu atau BKI ya bisa aja. Oke, mungkin langsung praktik aja ya. Jadi misalkan eh, di sini aku punya data-data awal ya. Misalkan jenis muatannya kontainer udah jelas, kita bawa kontainer ke orang desain kapal kontainer. Terus buat rutenya, ini kan kita dari Surabaya ke Sorong. Terus waktu tempuhnya 2 hari dan kelasnya ini BKI. Jadi nanti kapal kita yang udah kita buat nanti bakal kita daftarkan di kelas BKI. Tipe kapal jelas kontainer ship ya. Terus buat nama kapal ini teman-teman bebas ya mau namain sesuka hati gitu. Ke aku di sini aku namainnya KM Sukses Jaya. Terus ini ada TU pesanan. Nah, TU pesanan ini maksudnya apa? Jadi TU pesanan ini adalah eh, kapasitas TEUS muatan yang harus diangkut oleh kapal kita gitu sesuai dengan permintaan pemilik kapal. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatiin buat rute, waktu tempuh, terus kelas, tipe kapal, dan nama kapal ini kan sebenarnya ya kalau misalkan di kondisi realnya ini adalah eh, permintaan dari si pemilik kapal. Jadi pemilik kapal ingin membuat itu sebuah kapal kontainer dari rutenya Surabaya Sorong dan waktu tempuhnya dalam waktu 2 hari. Nah, TU pesanan ini adalah ya si pemilik ini maunya itu kapal kontainer nanti bisa memuat 750 teus ya. 750 teus ini apa nih? Buat teman-teman juga perlu tahu ya misalkan satu teus itu sama aja dengan satu kontainer 20 feet. Bahkan kalau misalkan kontainer sebenarnya itu ada banyak sekali jenisnya dan ada banyak sekali ukurannya. Di sini aku ambil 3 ukuran utama aja ya, yang paling umum biasanya sering ditemukan. Yang di atas ini adalah ukuran kontainer 20 feet dan yang bawah ini ukuran kontainer 40 feet dan yang paling bawah ini ukuran kontainer yang 45 feet standar. Nah, si satu teus ini adalah sama aja, satu teus itu sama aja sama kontainer yang ukuran 20 feet ini nih, yang kecil ini. Jadi teman-teman nggak usah bingung gitu. Jadi satu satu kontainer 20 feet itu sama aja satu teus.
Jadi kalau misalkan teman-teman eh, disuruh mendesain sebuah kapal kontainer dengan kapasitas 750 teus, itu teman-teman bayangin aja gitu kalau misalkan kalian tuh harus ngebuat kapal kontainer yang dimana harus muat 750 kontainer 20 feet yang kecil ini. Itu di kapal kontainer kalian tuh harus muat. Gimana caranya? Nah, disitulah tugas tugas kalian ya buat mendesain kapalnya. Kalau misalkan di spreadsheet kan kalian udah dibagi ya per kelompok itu udah ada dapat teus kontainernya. Nah, itu bisa kalian masukin di sini. Kan range-nya tuh setahu ada dari 300 sampai 600 sekian teus lah ya. Nah, itu bisa kalian nih masukin di sini. Ini termasuk teus sana. Terus ini satu teus. Nah, ini aku mau disclaimer dulu ya teman-teman, sebenarnya eh, ketika kondisi idealnya, ketika kondisi realnya di lapangan itu satu teus atau satu kontainer 20 feet itu beratnya itu enggak berat sama muatan ini ya, itu enggak 12 ton, biasanya itu bervariasi, bisa 14, bisa bahkan 24 ton, atau bisa juga lebih sedikit gitu, bisa juga 9 ton doang. Karena memang berat satu kontainer 20 feet itu kontainernya aja ya, itu sekitar 2,2 sampai 2,4 ton ya. Nah, mungkin kalau sama muatan ya, ya tadi aku sebutin gitu, bisa bervariasi, bisa 9 ton, bisa 10 ton, bisa 12, bisa 15 atau 24. Jadi bervariasi. Nah, kenapa kita mau coba gunain buat satu teus ini 12 ton? Karena kan kalau misalnya teman-teman lihat, ini kan kita pakai rute dari Surabaya ke Sorong ya. Sebenarnya buat nentuin teus ini berapa tonnya itu sebenarnya kalau ada datanya itu lebih baik ya. Cuman kita ini pakai asumsi aja dulu, gak apa-apa gitu buat belajar. Jadi kita pakai 12 ton ya. Ini asumsi bahwa mayoritas komoditas yang akan dibawa ini adalah komoditas bahan pangan atau kebutuhan pokok. Dan pada kondisi realnya yang tadi aku sebutin, muatan satu teus kontainer itu dapat bermacam-macam, tergantung muatan yang dibawa. Ya kalau kalian disamain aja 12 ton juga nggak apa-apa ya. Jadi satu teus ini kita buat jadi 12 ton. Nah, payload ini adalah keseluruhan berat muatan dari kapal kalian. Nah, kalau misalkan aku kan 750 teus ini ya pesanan atau permintaan dari pemilik kapal ya. Berarti beratnya berapa ya? Tinggal aku kaliin aja 12 dikali 750. Itu nanti hasilnya ya jadi 9.000 ton ini. Nah, cuman kalau misalkan kita cuma sampai payload ini, ingat ya teman-teman, payload itu bukan DWT. Payload itu adalah bagian dari DWT gitu. Jadi sebenarnya kan DWT itu komponennya kan nggak cuma pellet doang, tapi ada full oil, terus juga ada fresh water dan lain sebagainya. Itu kan termasuk DWT. Nah, jadi DWT gimana cara kita untuk mengonversi dari pellet ini ke DWT gitu? Kita cukup eh, menggunakan pendekatan ya pellet kita kalikan dengan 1,1. Nanti hasilnya 9.900. Nah, ini baru namanya DWT perencanaan kapal kita, teman-teman. Jadi nanti kita akan coba cari data-data kapal pembanding dengan range DWT-nya kalau aku ini 9.900 gitu. Ya plus minus nanti 10% dari DWT. Sebelum kita sampai untuk mencari data kapal pembanding, ini aku sangat menyarankan teman-teman menggunakan pakai ini ya margin kapal pembanding ini. Jadi supaya apa? Supaya kita tuh nyari kapal pembandingnya tuh eh, DWT-nya tuh nggak terlalu beda jauh lah sama kapal yang ingin kita bangun gitu. Biar selisihnya tuh cuma dikit aja. Nah, kalau aku ini pakai batas bawah DWT sama batas atas DWT. Jadi batas bawah DWT itu maksudnya apa gitu? Range. Kan tadi kan aku mau cari kapal dengan range DWT kan 9.900. Nah, berarti aku coba cari range dari 8.910 sampai 10.890 gitu. Jadi bulutin aja dari 8.900 sampai 10.000.
800 ton gitu. Jadi ini supaya kita apa ya, punya batas gitu buat nanti range-nya tuh dari mana sampai mana. Ini rumusnya aku taruh di atas. Mungkin kita langsung praktek aja, kita buka vessel fender. Teman-teman ketik aja vessel fender. Situsnya yang ini ya teman-teman. Terus kalian pencet ke vessel, terus tipe kapalnya karena kita mau desain kapal kontainer ya kita pencet container ship. Terus kita bakal pakai fitur ini sortirnya, apalagi soalnya range-nya kita bakal cari dari 8.900, minimalnya DWT-nya dari 8.900 sampai 10.800. Nah, udah kita search. Nah, di sini kan bakal banyak nih teman-teman data-data kapal dari kapan dibuatnya, terus gross tonnage-nya, DWT-nya. Nah, kita kita fokusnya ke ini ya DWT. Sebisa mungkin DWT-nya tuh cari yang mendekati aja teman-teman. Dari perencanaan kapal yang akan kita buat. Nah, ini kan ada banyak banget nih. Question next. Ini ada banyak banget. Nah, ini aku ambil satu contoh aja lah ya. Misalkan yang mana. Nah, ini kali ya 9.300 ini kan DWT-nya mendekati sama perencanaan kapal kita. Jadi kita pencet. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini tuh di vessel vendor ya, ukuran utamanya tuh kita nggak bisa lihat semuanya gitu. Kayak deepnya, terus syarat kapalnya itu terkunci. Nah, untuk membuka kuncinya tuh kita harus berlangganan dulu gitu, baru bisa. Nah, untuk ngakalinnya, kalau dari aku ya, biasanya aku bakal ambil IMO-nya atau enggak nama kapalnya. Habis itu aku buka situs lagi namanya Baltic Shipping. Saya yang ini, terus kalian mencet vessel. Nah, ini kan banyak nih yang kunci nih ukuran utamanya. Kan kita perlu nih ukuran utama. Pertama coba kita pakai IMO-nya dulu deh. Kita pakai IMO-nya. Nah, ini kan ada ya. Pencet. Nah, biasanya di sini tuh udah ada nih panjang kapalnya, terus lebar kapalnya. Cuman kalau teman-teman lihat di Baltic Shipping juga kurang lengkap, tapi lebih better lah daripada tadi di Vessel Vendor. Nah, jadi tujuan kita melempar IMO, nomor IMO kapal tadi ke Baltic Shipping tujuannya adalah kita mau mengetahui nih bahwa kapal yang sedang kita cari itu didaftarkan di kelas apa sih. Nah, kalau misalkan kapal yang ini, kapal Jork Ruler, itu kan dia didaftarin di GL ya, Grand Manister itu kita bisa biasanya ini saran dari aku ya teman-teman lihat kapal itu didaftarinnya di kelas apa, terus kalian copy nama kelasnya atau kalian buka situs kelasnya gitu, terus ditulis register di setelah nama kelasnya. Untuk GL itu biasanya nama nama registrasinya.
Kalau GL tuh di DNV, ketik aja DNV register, atau misalkan dia didaftarin di kelas BKI ya tulis aja BKI register. Misalkan didaftarin di kelas eh, punya Jepang, tulis aja NK register dan sebagainya. Banyak banget ya kelas yang ada di dunia ini. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja. Kalau ini aku coba lempar lagi ilmu numbernya. Nah, ini kan ada nih. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, ini, nah, dimension. Nah, ini data-datanya jauh lebih lengkap. Mulai dari LOA, BP, besar kapal, terus lebar kapal, ini ada semua di sini. Ini bisa kalian masukin ke Excel tadi kalian ini, ke nama kapalnya. Tulis nama kapalnya, terus IMO-nya juga dimasukin, DWT-nya kapalnya masukin, LOA-nya masukin, LPP, B, syarat, terus ini kapal, sama kelas kelas kapal itu sih teman-teman. Jadi kurang lebih ya tahapannya kayak tadi aku bilang, kalian eh, cari kapal-kapalnya dari vessel vendor. Habis itu dari vessel vendor kalian dapatin nama kapal dan juga IMO-nya, kalian lempar lagi ke Baltic Shipping. Di Baltic Shipping ini kita tujuannya mau cari eh, informasi gitu, kapal itu didaftarin di badan klasifikasi apa. Habis kita udah dapat informasi itu, baru nanti kita lari ke eh, situs badan klasifikasi kapal itu didaftarkan. Ya misalkan tadi kayak GL itu kalian bisa buka DNV. Misalkan kapal itu didaftarin di BKI, kalian bisa buka BKI register. Atau eh, di kelas Jepang itu kalian bisa buka NK dan Korea dan lain sebagainya, itu udah banyak. Jadi tergantung kapal kalian itu didaftarin di kelas apa. Jadi kalau itu aja. Jadi saran aku juga ya, semakin banyak datanya semakin bagus juga sih. Nanti dari data-datanya nanti bakal kita regresi. Jadi mungkin cukup itu aja ya teman-teman, aku mau kasih taunya gimana cara kita mau cari data ukuran utama kapal itu. Ya kayak tadi aku jelasin, kalian cukup pergi ke vessel vendor, terus nanti kalian lempar ke Baltic Shipping, baru nanti ke kelas klasifikasi masing-masing kapal ya yang terdaftar itu di mana. Nah, jadi mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.